dan lancar semua. Amin. Anak-anak, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat dan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tausiah singkat yang bertemakan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalian tahu kan apa itu berbakti? Berbakti itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, termasuk ayah dan ibu kita. Nah, dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua kita itu adalah wajib. Nah, dalam Islam pun berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kami. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Sahih Bukhari Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah, lalu dia berkata, Ya Rasulullah, hai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Hai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik terlebih dahulu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, ummuka, yaitu ibumu. Lalu pemuda itu bertanya lagi, tsumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Lalu pemuda itu bertanya lagi, tsumma man ya Rasulullah? Qala Rasulullah, ummuka. Pemuda itu bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibu. Sampai ketiga kalinya dia bertanya lagi, tsumma man ya Rasulullah? Qala Rasulullah, abuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ayahmu. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim Sahih kitab Riyadhus Shalihin muttafaq alaih. Dapat disimpulkan bahwasanya kita sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kamu. ibu kita orang yang paling pertama kali melahirkan kita, orang yang pertama kali berjuang untuk membesarkan kita dari kecil sampai besar, mendidik kita dengan kasih sayang, dan merawat kita dari kecil hingga dewasa ini. Maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Dengan cara apa? Yaitu yang pertama, dengan cara kita tidak boleh membentak kedua orang tua kita. Harus bersikap sopan dan lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Ketika kita disuruh oleh ibu atau bapak kita, nah, kita tidak boleh menolaknya atau bilang ah saja kita sudah berdosa. Yang kedua, kita harus mendoakan kedua orang tua kita, karena doa anak kepada kedua orang tua adalah sangat diijabah oleh Allah dan sangat dikabulkan oleh Allah. Untuk yang orang tuanya sudah meninggal atau sudah tiada, nah kita
juga wajib mendoakan kedua orang tua kita di setiap sehabis sholat kita, di setiap sujud kita, di setiap kapanpun kita wajib mendoakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, bahagiakan orang tuamu selagi orang tuamu masih ada. Karena apa? Kesempatan hanya sekali, tidak datang berulang kali. Orang tuamu masih ada, gunakan sebaik-baiknya untuk membahagiakan mereka. Ketika orang tua kita sudah tiada, kita menyesal. Kenapa? Karena kita belum sempat membahagiakan mereka. Nah, maka dari itu, marilah anak-anak kita senantiasa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, yang lembut, dengan cara yang ahsan. Nah, saya mempunyai kisah inspiratif dari pemuda yang sangat soleh di zamannya Rasul, yaitu seorang sahabat Rasulullah bernama Uwais Al-Qarni. Siapakah itu Uwais Al-Qarni? Dia adalah seorang pemuda yang solih, yang taat ibadahnya, dan selalu berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Di saat ibunya sakit, lumpuh, dan juga buta, dan beliau juga sakit, punya penyakit kulit. Nah, tetapi dia mempunyai keinginan besar, yaitu untuk membahagiakan ibunya. Pada saat itu ibunya menginginkan untuk pergi ke Mekah. Pada saat itu juga Uwais Al-Qarni dan juga ibunya tinggal di Yaman. Nah, lalu apa? Uwais Al-Qarni berusaha untuk mewujudkan keinginan ibunya, yaitu pergi ke Mekah, pergi haji. Lalu Uwais Al-Qarni sebelum berangkat haji ke Mekah, beliau latihan dulu, yaitu dengan membeli seekor lembu. Dipandangnya tetangga-tetangganya itu sebagai anak yang gila. Karena apa? Setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong lembu dari sana ke sini, lari ke sana dan lari ke sini. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak menghiraukan ucapan tetangga. Lalu tiba saatnya musim haji telah tiba. Uwais Al-Qarni berusaha menggendong ibunya yang lumpuh dan juga pergi haji dengan berjalan kaki dari kota Yaman lalu ke Mekah. Nah, tiba saatnya sudah tiba di kota Mekah. Ibunya sangat bahagia sekali dengan meneteskan air mata, seakan-akan ibunya itu bertemu dengan Allah di Ka'bah, menangis. Lalu Uwais Al-Qarni juga menangis. Lalu Uwais Al-Qarni bertanya kepada ibu, "Ya ibu, apakah ibu sudah senang dengan keinginan ibu pergi haji?" "Saya sudah senang." Lalu ibunya bertanya, "Uwais, anakku, kamu menginginkan apa nak dari saya?" Saya menginginkan ibu
senang dengan saya. Dan ampunilah dosa-dosa ibu, ampunilah dosa-dosa saya ya ibu. Lalu ibunya mengampuni dosa-dosa Uwais Al-Qarni. Dan dengan izin Allah, biiznillah, Allah menghilangkan penyakit yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni, yaitu penyakit kulit yang diderita itu. Karena sebagai balasan Uwais Al-Qarni sudah berbakti kepada kedua orang tuanya, itu ibu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya membahagiakan ibunya itu sangatlah mulia sekali, dan membahagiakan kedua orang tuanya itu juga sangat mulia sekali. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulannya dan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut.